Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yakin tanpa batas. Satu gagasan, satu jiwa, satu bangsa. Lepaskan kamu, negara selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya goromi. Sholatum bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rosoh yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rosoh, malam ini kita semua masih diberikan kesehatan, syukuri ya. Agar apa? Janji Allah yang diberikan kepada kita pasti. Bersyukurlah, maka niscaya aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Amin amin. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan keberkahan dan kenikmatan hidup bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah seluruh sambung rosoh, malam ini saya ingin live ya untuk semua sedulur sambung rosoh dan sedikit memberikan pemahaman tentang mata gaib. Suaranya bagaimana? Mudah-mudahan jelas ya suaranya. Suaranya bagaimana? Alhamdulillah. Oke. Kita sebelum mulai, mari kita berdoa sedulur sambung rosoh semua agar pandemik ini segera berlalu, agar kita semua mulai bisa beraktivitas kembali, agar kebijakan dari pemerintahan kita ini, dari pemerintah Indonesia ini tidak membuat masyarakat tertekan ya, sehingga untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa dengan mudah ya beraktivitas ya sedulurku. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbaru ini tidak menghambat tujuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulur sambung rosoh, sudah berapa orang yang hadir? Saya ingin lihat dulu. Oke. Jangan lupa kopinya dulu ya, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mata batin atau mata gaib sedulurku ya. Sekaligus saya akan menjelaskan buat sedulur sambung rosoh yang baru gabung ya, yang baru belajar bersama saya ya di
channel YouTube Sasmita Gaib dan Ki Sambung Roso, juga yang sudah mengikuti fanpage Facebook Ki Sambung Roso. Semoga dengan mudah diberikan kemudahan Allah untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu supranatural bersama saya mulai sekarang. Baik, semoga banyak yang sudah paham ya. Semoga juga banyak yang sudah berhasil ya. Jadi begini sedulur Sambung Roso, di sini saya tekankan lagi dalam belajar bersama saya ya, khususnya mata gaib atau mata batin, saya tidak menerima konsultasi di WhatsApp. Sudah saya detailkan dalam tayangan YouTube. Jadi seperti ini ya, kita hanya belajarnya di sini ya. Mohon maaf ada beberapa pihak yang mungkin tersinggung ya, dan merasa tidak nyaman karena tidak saya balas WhatsApp-nya. Juga saya mohon maaf karena terlalu banyaknya WhatsApp yang masuk, tidak bisa membalas satu-satu. Oke. Terus nanti saya akan mengajarkan tips-tips sederhana ya, tapi lebih ekstrim dari sebelumnya, yang dimana dulu juga pernah saya berikan pada mereka-mereka yang ingin membuka mata gaib ya. Tulis dulu di komentar, saya siap belajar Ki. Aku ingin mengerti respon dari sedulur Sambung Roso yang sudah teko kabeh. Dan saya tekankan lagi ya, Ki Sambung Roso itu bukan penarik pusaka. Saya hanya menerima sesuatu hal yang gaib dari Sasmita Gaib yang saya terima di lokasi-lokasi di mana saya berada ya. Dan satu hal lagi yang saya tekankan, bila mana ada pihak-pihak yang masih meyakini bahwa benda pusaka itu adalah paku bumi, abaikan. Tanda mereka masih belum memahami ya esensi dari paku bumi itu sendiri. Saya katakan spiritualnya masih kurang cerdas ya. Jadi belajar, jangan beranggapan bahwa benda-benda pusaka itu adalah paku bumi. Dalilnya itu dari mana ya? Pemahaman seperti itu dari mana? Mbahmu itu dari mana pemahamannya ya? Jadi jangan asal ngomong seperti itu. Di sini saya akan mengajarkan, bagi yang nggak mau belajar, whatever, terserah, minggir dulu ya. Mental kaya teko kabeh ya, mental miskin tolong dengan hormat minggir dulu. Saya mau mengajarkan pemahaman-pemahaman ini untuk sedulur Sambung Roso yang siap untuk bermental kaya bersama saya ya. Tapi sekarang sudah mulai menurun sang mental miskin yang ada di beranda saya, alhamdulillah, karena Allah dan support dari kalian semua sedulurku. Saya doakan kalian juga sukses ya, mengajarkan mereka-mereka terutama keluarga untuk selalu bermental kaya bersama Ki Sambung Roso ya. Berapa orang siap belajar Ki? Berapa orang ini yang siap belajar? Oke, semoga yang sudah komentar siap belajar Ki sah pengijazahan hari ini, pemahaman hari ini, sehingga sedulur Sambung Roso bisa paham nanti ya. Oke, saya kepingin langsung sharing ya, tanya jawab seputar tentang mata gaib, mata batin. Tentang itu saya abaikan ya. Silakan telepon di nomor 081217717009, WhatsApp, nomor WhatsApp ya, 081217717009 ya. Satu-satu dulu teleponnya. Silakan nomor telepon di WhatsApp saya 081217717009. Silakan telepon di nomor WhatsApp itu. Kita sharing sini. Siapkan air putih, jangan lupa 1 gelas. Kemudian wangi. Nanti ketika minum wangi-wangian, sebelumnya harus pakai wangi-wangian dulu ya. Bagi yang sakit, saudaranya, kerabatnya, temannya, suruh mengikuti live hari ini untuk meminum air putih yang akan saya transfer
Insya Allah penyakit-penyakit non medis hilang kabeh, hilang semua. Ya, ayo. Silakan di nomor WhatsApp 081217717009. Oke, telepon pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Iya, ini saya dari Magetan, Ki. Dari Magetan, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Gunawan yang biasa disebut Gundul, di Facebook juga Gundul gitu, Ki. Oke, siap. Ada yang perlu ditanyakan tentang mata gaib atau mata batin, Pak? Silakan. Iya, ini kan saya sudah mengikuti beberapa kali ya, Ki. Ya, Ini yang saya tanyakan, ini masih sebatas rasa, Ki. ya. Yang saya tanyakan masih dalam keadaan kalau meditasi itu gerak-gerak gitu, Ki. Oh, Itu langkah badannya gerak. selanjutnya, iya, Oh, itu iya. langkah selanjutnya gimana, Ki? Baik, akan saya jawab. Ditutup dulu teleponnya, Bapak sekalian lihat ya. Akan saya jawab. Oh, iya, Oke, makasih. Pak Gun. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullah. Oke, stop dulu yang telepon. Ya, dengarkan penjelasan saya. Jadi dari Pak Gun tadi telepon sudah beberapa kali mencoba, masih ada di indera rasa. Ya, jadi mata gaib ya sudah mulai aktif di indera rasa. Enggak apa-apa, Pak. Teruskan. Dan kenapa kok gerak-gerak? Iya, itu adalah sensasi dari energi yang meliputi diri Anda. Jadi nggak usah khawatir. Kalau saran saya, kendalikan, tetap kendalikan diri. Jadi ketika gerak, coba ditahan sambil tetap fokus. Ya. Nah, kemarin live yang kemarin, yang sebelum ini, saya jelaskan bagi mereka yang ingin aktif di indera visual atau penglihatan sehingga bisa melihat secara pelan-pelan, entah itu awalnya pasti cahaya atau apa, gambaran apa. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Ya, tapi boleh saya jelaskan dulu sekarang, ya. Saya jelaskan sebentar. Jadi, ya, tutup dulu WhatsApp-nya, teleponnya, tutup dulu, dengerin penjelasan saya. Biar ketika nanti tanya bisa paham. Jadi bagi sedulur sambung rasa yang mungkin masih aktif mata batinnya ada di indera kinestetik atau perasaan hanya merasakan, maka kalau kepingin secara visual, maka ketika meditasi, lakukan meditasi visual yang saya ajarkan kemarin. Jadi dengan menghitung, ya, menghitung mundur di dalam hati, mulai dari 100, munculkan angka 100 di depan kalian. 100, warnanya apa? Kemudian masukkan ke dalam cakra jana. Hilang. Munculkan lagi setelahnya 99. Masukkan. Nah, kalau bisa dibarengi dengan irama waktu menarik nafas dari 100, mengeluarkan nafas, tarik nafas lagi 99. Nah, itu dengan membayangkan visual secara jelas. Kalau belum jelas, nah itu tanda memang harus belajar, harus diulangi lagi. Begitu, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan keburu-buru. Sifat keburu-buru itu nafsu, itu ego yang akan menjauhkan kalian dari tujuanmu sendiri. Ingat, sifat keburu-buru itu nafsu, itu ego yang menjauhkan darimu dari tujuanmu sendiri. Begitu, ya. Paham ya? Mudah-mudahan dipahamin. Penelpon berikutnya, silakan. 081 2177 17009. Pak Siwo Tangerang. Oke. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Siwo. Iya, hari ini saya ikut live sih ya, ikut mengikuti latihan. Oke, siap. Baik, apa yang perlu ditanyakan tentang mata batin atau mata gaib, Pak? Ya, kalau saya dulu pernah mengikuti dan saya praktekkan itu, tangan itu kayaknya kok ada kayak rasa berat, itu kenapa itu, Ki? Tangan rasanya ada rasa berat. Iya. Oke.
Oke, baik. Akan saya jawab, Pak. Ditutup teleponnya, ya. Lanjut ya. Oke. Baik, siap. Ya, Ki. Ya. Oke, dari Pak Siwo. Tunggu, dengarkan penjelasan saya. Jadi beberapa kali berlatih meditasi, tangan terasa berat. Tidak hanya tangan sebenarnya, bahkan tubuh nanti lama-lama akan berat. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada sumber energi negatif dari kedua tangan, sehingga terasa berat. Ya, kemungkinan kedua, mati rasa yang diawali di tangan dulu. Karena meditasi nanti cepat atau lambat kita akan semuanya mati rasa. Ya, sehingga apa? Yang berperan utama nanti sukma. Ya, jadi abaikan Pak, nggak apa-apa, nikmati. Ketika kita berpikir, ketika meditasi, ini kenapa, itu semakin jauh kita untuk membuka gerbang gaib kita. Ingat ya, ketika kita berpikir, duh, ada apa, duh, kenapa seperti ini tanda kita akan semakin jauh dari gerbang gaib kita, tidak akan terbuka, tidak akan masuk, tidak akan aktif nanti mata gaibmu. Begitu. Ya, jadi dengarkan penjelasan saya nanti, biar lebih paham lagi. Telepon ketiga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ki. Alhamdulillah. Akhirnya tersambung juga. Alhamdulillah. Dengan siapa, Pak? Mas? Dengan Mas Udin. Dengan Mas Udin di mana? Udin. Mas Udin di mana? Di Serang, Pak. Oh, di Serang. Oke. Di Serang, Ki. Siap. Oke, Mas Udin. Apa yang perlu ditanyakan? Tentang mata batin atau mata gaib? Gini, Ki. Dengan mata batin, Ki. Iya, Saya kan pertama ijazah dari Ki Sambung Roso kan, yang Allah wujudullah kan. Iya. Iya, saya bermeditasi dengan kalimat-kalimat itu. Tapi pas saya udah fokusin, itu ada sosok seorang ulama dan pusaka yang nyamperin saya. Itu apa maksud dan tujuannya itu? Terus saya itu kayak dibawa ke atas gitu, di langit ada bintang-bintang dan saya ada di samping bulan gitu. Apa maksud dari itu semua? Oke. Jadi ada ulama, seperti ulama gitu, terus ada bawa pusaka atau pusaka sendiri pusakanya. Pusakanya datang sendiri, enggak sama ulama, beda lagi kalau ulama, Ki. Jadi kejadian itu berbeda waktu, bukan jadi satu ketika pusaka sama ulama. Maksudnya satu waktu, cuman datangnya itu ulama dulu. Oh, terus? Yes, gitu, Ki, ya kan? Sekian udah nyebut berapa kalimat, datang lagi itu pusaka. Pusakanya apa kalau boleh tahu? Ya? Pusakanya apa kalau boleh tahu? Sekarang juga nih masih kebayang, keris. Oh, iya. Oke, baik. Terus diangkat ke atas. Dan ini, Ki, terus setelah saya ijazah itu, tubuh saya itu seolah-olah kayak gimana ya, mampu bisa ngeluarin energi negatif dengan tersendirinya gitu. Saya pegang hati nih, hati lagi busuk, maksud dalam arti busuk begini, saya lagi seujung sama orang, saya bacain itu, saya tempelin di hati, saya pengen muntah gitu. Jadi saat itu hatinya sampai lagi nggak enak, ya, sama seseorang gitu. Oke. Saya bacakan Allah wujudullah itu, muntah, Ki. Luar biasa ternyata ijazah dari Ki Sambung Roso ini, begitu. Ya, insya Allah dari Allah, semua karena Allah. Iya, amin, Ki. Cuman yang saya bingungin, kenapa badan saya itu gemetar jikalau ada mau kebuka itu gemetar, Ki. Wah, gitu. Oke. Baik. Gerbang udah, alhamdulillah gerbang itu udah kelihatan, cuman kayaknya ya apa mungkin ada kebimbangan dari saya apa gimana itu. Iya. Oke, baik. Bisa jadi. Saya jelaskan. Ditutup dulu teleponnya sambil dilihat ya. Saya jelaskan. Ya. Iya. Oke. Ya. Oke, makasih ya. Iya, makasih, siap. ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Terima kasih. Sampai juga sehat sama keluarga ya. Oke. Tutup dulu teleponnya, saya jelaskan. Jadi tadi Mas Udin ya,
dari Serang, Banten. Dia didatengin ulama, seperti ulama. Kemudian pusaka. Itu simbol sebenarnya. Simbol itu sebenarnya yang harus bisa memecahkan diri kamu sendiri. Karena saya ulangi lagi, kegaiban semesta itu ada di dalam diri kamu. Yang dimana itu juga bagian daripada alam semesta yang kamu hidupin. Artinya, sesuatu hal yang gaib, rahasia, itu milikmu dan Tuhanmu. Kalau saya dulu, saya sering juga tanya dengan beberapa orang pintar dan sebagainya. Nanti menjadi autosugesti jawaban itu. Autosugesti apa? Oh iya, mbok yakini, kamu yakini akhirnya. Sehingga apa? Harusnya nggak terjadi, jadi terjadi. Ingat, keyakinan itu akan memunculkan satu kekuatan yang tanpa batas. Bisa lepas dari duniamu. Ya, bisa terpantul di hidupmu. Maka belajar itu intinya keyakinan. Ini maksudin inilah keyakinannya luar biasa. Dan dengan ijazah yang saya berikan, dia berhasil menembus. Cuman ketika dia mau masuk gerbangnya, dia ada rasa gemetar, sangat khawatir. Itu namanya belum siap. Artinya jangan dipaksa. Kalau seperti itu, takutnya ketika masuk loss, blank, stres. Tuh. Jadi ulama itu baik. Artinya memang ke depan itu ketika orang sudah memahami dimensi gaib, itu akan ada yang membimbing. Yang saya sebut biasanya adalah pembimbing gaib. Pembimbing gaib itu bisa jadi khorinmu sendiri, karena makhluk itu bisa berubah-ubah, bisa jadi dari leluhurmu sendiri, bisa jadi sosok wali dan sebagainya, bisa. Apapun itu, jika itu baik positif, yakini dan gak usah khawatir. Ya, bisa jadi itu akan membimbingmu. Intinya siapapun yang datang dan kalian nanti ke depan bisa berkomunikasi, saya doakan ya, mudah-mudahan pasti bisa insya Allah. Saran saya, ingat ya, hal yang positif it's okay, ikuti aja. Tapi negatif, abaikan. Ingat, jin dan sebagainya itu belum tentu bisa kita percaya. Yang bisa kita percaya 100% hanya Allah. Ingat itu ya, makanya belajar gaib itu hati-hati. Jika tanpa pembimbing seperti itu. Dalam bimbingan saya, mohon maaf, saya tidak ada tanggung jawab di sini. Jadi kalau mau dilakukan silakan, enggak silakan. Karena saya tidak bertanggung jawab. Selama mengikuti proses saya dengan baik, insya Allah aman-aman saja. Yang biasanya sampai stres dan sebagainya itu pasti melakukan tata cara yang lain. Ya, ingat ya, selama mengikuti proses saya aman-aman saja. Karena banyak yang berhasil aman-aman saja. Kedua tadi ngelihat seperti pusaka. Ya, pusaka itu simbol juga perlindungan. Ya, dari diri kalian. Belum tentu itu harus diwujudkan, enggak. Belum tentu. Ya, jadi pusaka itu bisa jadi emang ada di dalam dirimu. Ya, jadi simbol dari pusaka, pusaka sejati itu kekuatan, sedulur saya merosok. Jangan disimbolkan atau diasumsikan bahwa itu harus ditarik, bukan. Ya, kecuali kita berada di satu tempat. Nah, itu biasanya akan bersambung. Pusaka dan ulama itu akan bersambung nanti biasanya. Nah, ini mudah-mudahan jawaban ini artinya bersambung itu nanti ada terusannya. Nanti ketika meditasi akan ada terusannya. Dan saya ingatkan tadi Mas Sudin ya, jangan membawa pikiran negatif ketika bermeditasi. Bahaya. Tadi mangkel sama seseorang, ya kan, akhirnya sampai mual. Seperti itu. Jangan. Sedulur sambung Rasul yang mengamalkan pengijazahan saya, Allah wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun, itu hati-hati. Ya, saya sudah pesan, berpositif dulu. Makanya jauh lebih baik kalau dalam muslim sholat taubat dulu. Ya, terus izin sama Allah, doa sama Allah. Itu. Ya, jadi santai aja. Udah, kalau bisa diabaikan dulu. Nanti akan berlanjut. Kalau kita izin sama Allah, kita berharap sama Allah, berdoa sama Allah, Allah yang akan membimbing. Gak usah khawatir. Ya, penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam. Saya Zul nih, lagi Malaysia nih. Dari mana? Dari Malaysia. Oh, ya, dengan siapa namanya? Zul. Oh, Bang Zul dari Malaysia. Malaysia mana? Saya Zulkifli.
Oke, suaranya mantul-mantul ini ya. Halo. 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 Ya, silakan. Ada yang ditanyakan tentang mata gaib atau mata batin? Saya Ki, bila saya buat zikir itu, Ya. kepala saya rasa macam berat. Kepala macam berat. Suaranya mantul-mantul ini. Oke. Baik, ini suaranya nggak jelas. Terus? Saya lepas buat tu selalu nampak macam bila tengah berzikir tu nampak macam bayang-bayang putih, macam cahaya-cahaya Ki. Oh, nampak cahaya-cahaya. Ya. Baik. Terus? Terus lanjut. Udah itu aja yang ditanyakan? Penyelesaian lagi kira tu saya. Baik. Nak terus lagi lah ikut punya ni saya langsung ni. Baik. Ditutup dulu. Saya akan jelaskan ya. Dilihat ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama keluarga. Amin. Amin. Oke. Tutup dulu teleponnya. Ya, stop dulu. Jadi dari Malaysia tadi, Bang Zul. Waktu meditasi kepalanya berat. Lalu melihat cahaya sinar. Kalau melihat cahaya sinar itu tanda gerbang gaibmu, gerbang gaib kalian itu sudah terbuka, ya. Jadi setelah sinar, ketika kita melihat sinar, kita ikuti sinar itu. Semakin lama sinar itu akan pudar dan kita akan menembus satu lorong, biasanya lorong. Tapi setiap orang beda-beda ya. Jadi artinya nggak usah saya teruskan penjelasan ini, nanti jadi autosugesti. Menjadi autosugesti itu jadi nggak baik seterusnya mengerosok. Artinya sama dengan yang saya alami, jangan. Biar kegaiban semestamu dan saya itu beda. Sehingga apa? Ada pengalaman buat kita semua nantinya. Ikutin terus. Ya, jadi cahaya itu nggak apa-apa, diikutin terus. Kalau masalah kepala berat, itu tanda yang pertama terlalu bernafsu, bisa jadi kepingin ya. Tubuh sama pikiran nggak sinkron waktu itu. Tubuhnya capek, ya letih, kita paksa, jadi nggak sinkron, nggak selaras. Ya, yang ketiga bisa jadi dirimu ada di diri kalian ya, yourself ya. Ada energi negatif. Nah, sehingga kepala ini rasanya pening banget, berasa pening, pusing banget. Nah, tapi nggak apa-apa, lakukan terus. Ya, meditasi olah nafas. Ini kunci. Jadi sedulur sama Rasul yang baru gabung, lihat video saya sebelumnya. Ya, ada meditasi olah nafas. Itu penting untuk membuka gerbang gaib. Ya, yang tidak melakukan itu biasanya akan gagal. Karena kuncinya di olah nafas, meditasi olah nafas yang sudah saya jelaskan. Oke, mudah-mudahan jawabannya manfaat. Telepon berikutnya, ya. Silakan. Waalaikumsalam. Zikir itu bisa sampai kepada Ki. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa? Nama saya Yen Ki. Saya dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, KL ya. Iya, KL. Yes, ya. Alhamdulillah Ki. Jadi amalannya saya sudah ikutan Ki lebih kurang sekitar seminggu. Saya sudah mengamalkan apa yang Ki sudah ijazahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. 1 minggu, sudah 1 minggu. Ya, iya. Ya. Cuma iya kan bila rasa kurang siap itu agak kadang-kala itu karena rasa kayak gentar gitu ya. Tapi sepanjang saya meditas, ternyatanya ada 2 kali saya rasanya seolah ada
sosok yang berbulu ya, kayak kucing lewat di pinggang saya di belakang ketika meditasi. Iya, tapi rasa nyaman lah. Kemudian sebenarnya saya praktekkan mandian kembang Ki di tempat saya. Jadi makanya amalan Ki itu bisa membantu saya berbagai perkara. Alhamdulillah. Cuma mau ditanya Ki, apabila dibukanya segala jalur aura ini kan, ternyatanya ketika saya coba merawat pasiennya, ditebak di hati ini kayaknya orang begini, orang yang telah disantetnya kayak gini gitu. Adakah benar Ki kayaknya gitu? Betul. Alhamdulillah, saya takut seolah menfitnah, kan kita mau mengelakkan fitnah. Tetapi kayaknya itu memang begitu Ki. Betul. Alhamdulillah. Artinya begini Bu, saya rasa, lebih transparan lagi ketika memberikan info pada klien, karena pertama bisa jadi orang itu kan tidak bisa menerima, ya kan, jadi lebih transparan atau lebih halus statementnya, sehingga menjaga hal-hal seperti itu. Kita paham, tapi klien kita belum tentu paham, gitu maksudnya. Understand ya? Understand, terang sangat dari Ki. Siap. Satu Ki, saya terakhir sebelum yang lain menghubungi ya. Ki, saya rasa saya ada rasa siap mau melihat yang lebih gaib ya, mau lihat terus kayaknya begitulah. Karena kadang-kala bila saya sering merawat pasiennya, saya sebenarnya hati saya turut mau melihat apa ya sebenarnya makhluk gaib, makhluk astral yang mengganggu mereka ini. Oke, siap. Oke. Baik, nanti akan saya jawab ya. Alhamdulillah, makasih Ki. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saudara dari Malaysia. Jadi beliau melakukan meditasi dan efek sekali, berdampak, tapi banyak ya pasien dia, klien beliau banyak dan mampu menunjang kinerjanya dalam membantu kliennya. Ya, tinggal nanti rasa yang dirasakan apa dan sebagainya, sensasi yang muncul saat kita memegang klien kita atau kita melihat klien kita, sensasi yang muncul entah itu visual, penglihatan atau rasa. Saran saya jangan langsung diungkapkan, dikatakan pada klien. Save dulu aja. Ya, jadi jangan terlalu vulgar, jangan terlalu langsung dibilang gini-gini, gak usah, jangan. Ya, karena belum tentu orang itu siap dengan klien kita gitu. Yang kedua, tadi seperti ada kucing atau seperti kucing ya berbulu ya belakang, itu bukan kucing, itu macan, maung ya. Jadi mungkin makhluk yang ada di sekitar situ atau pendamping dari leluhur Bu, gitu ya. Dan jika ingin melihat, benar-benar melihat dari klien dan sebagainya, tetap kita harus berlatih meningkatkan extrasensory perception-nya secara visual. Berarti nanti saya ajarkan secara visual seperti yang hitung tadi ya. Jadi saat meditasi itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, bukan hanya duduk diam, nafas, bukan merasakan ini dalam, bisa melihat, membayangkan sesuatu ya, entah itu jalan-jalan dan sebagainya seperti teori raga sukma, astral projection, boleh menghitung, membayangkan diri kita, boleh. Itu secara visual. Jadi kita belajar kalau ingin melihat, visualnya diaktifkan. Gitu, ya. Penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini dari Tarsiani dari Magetan. Oh ya, Mbak Tarsiani. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan tentang mata batin? Ya, ini kan saya baru gabung tayangan Kisah Muroso. Ya. Terus saya mau ijazahnya. Ya. Dan dulu saya pernah ikut sama guru kita lain. Terus pernah saya melakukan meditas tuh kayak dipanggil nama saya dari jauh, terus mendekat. Terus itu karena saya takut, saya berhenti untuk meditasi. Itu gimana? Meditasi ya, jadi
jangan meditasi itu ya. Oh iya, meditasi ya. Jadi ibu berasa seperti ada yang manggil gitu ya, manggil terus gitu ya. Oke, baik, saya jawab. Dia panggil dari jauh, terus saya terus meditasi terus dia semakin mendekat terus, jadi saya takut, saya berhenti. Oh iya. Tapi nampak nggak wujudnya? Nggak nampak, cuma suara saja. Oke, baik, saya jawab, ditutup ya, sambil didengarkan ya, dilihat ya Bu. Oh iya. Baik, makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Oke, Bu Tarsiani dari Magetan. Jadi beliau melakukan meditasi, kemudian ada yang manggil. Yang manggil ini berarti apa? Kepekaannya yang aktif apa? Coba extrasensory perception-nya, sistem representasi yang aktif apa? Auditory. Apa itu? Pendengaran. Ya, tadi perasaan, merasakan, ini pendengaran. Artinya beliau lebih aktif, kuat ya. Aktif mata batinnya di auditory. Jadi ada yang manggil, semakin kenceng panggilannya ya. Ya itu sensasi. Itulah kegaiban. Jadi kalau belum siap takut, ya sudah sadari. Nah terus bagaimana kalau seperti itu? Enggak akan seperti itu terus. Ya. Meskipun nanti berlanjut, nikmati aja atau abaikan, tetap fokus di mana tadi, fokus ngitung atau nafas atau bayangkan apa, fokus di situ. Udah, nanti dia akan hilang. Kalau nggak hilang itu akan ada lanjutannya apa dia, suara. Bisa jadi nanti akhirnya bisik-bisik. Nah, ada suara apa, disuruh apa. Saran saya abaikan. Kalau seandainya disuruh hal-hal, abaikan dulu. Belum waktunya. Bagi yang baru belajar bersama saya, belum waktunya, jangan dulu. Nanti ada lanjutannya, continue nanti, sabar ya. Jadi dengarkan ya penjelasan saya nanti ya. Telepon terakhir ya, biar tidak panjang. Telepon terakhir, silakan. Telepon terakhir 159. Oke ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ki, saya Alimudin dari Bandung, Ki. Siapa? Alimudin dari Bandung. Oh, Bang Alimudin dari Bandung. Ya. Waktu itu pernah ikutin meditasi pernapasan, Ki. Ya. Udah lumayan lama, Ya. tapi pas waktu Ki Sambung suruh nyaranin membayangkan gunung atau laut gitu kan. Ya. Nah, di situ saya udah berhenti, Ki. Ah. Karena kerjanya sekarang jadi malam gitu, oke. Oh, kerjanya shift malam maksudnya? Saya mau iya. Ya. Nah, saya mau melanjutkan kayak seperti dulu lagi gitu, Ki. Tapi pas waktu itu saya nggak lihat video lagi. Gitu. Itu gimana, Ki? Ya diulangin lagi. Ya. Lanjut aja, nggak apa-apa. Masih bisa. Oh. Masih bisa. Sampai yang video yang setelah itu saya belum lihat lagi tuh, Ki. Ya udah dilihat yang terakhir kemarin. Ada pemahaman baru yang terakhir kemarin, ada pengijasan baru. Nanti habis gini lihat lagi. Ini akan saya jelaskan. Jadi telepon sudah saya tutup, saya jelaskan lanjutnya ya. Ya. Ya, Ki. Makasih, Ki. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama keluarga ya. Amin, amin, Ki. Ya. Oke, saya tutup dulu pemahaman pengijasahan, kita mulai ya. Jadi tadi ada yang mengatakan Mbak tadi juga dengan guru yang lain dan sebagainya. Intinya begini sedulur, kalau belajar sama saya kemudian dicampur dengan pemahaman yang lain, kalau ada apa-apa saya Ki Sambung Roso tidak bertanggung jawab ya. Karena jangan terus salahkan menggunakan pemahaman saya jadi stres, menggunakan pemahaman saya nggak berhasil ya. Jangan salahkan saya. Intinya apa yang saya jasakan saya tidak tanggung jawab intinya ya. Kalau mau belajar ya langsung belajarnya, harus dengan namanya guru ya kan, penjelasannya lebih detail, sambung silaturahim, itu bagus. Tapi kalau di sini
ya resiko ditanggung sendiri-sendiri, bukan saya yang nanggung. Makanya hati-hati. Ingat pelajaran kita, yakin yang pertama, kedua harus paham pemahamannya, ya, niatnya juga harus baik. Yang ketiga, kemudian apa? Istiqomah. Ya, jadi itu. Oke ya. Jadi tutup, saya memberikan penjelasan dulu sekarang. Ya. Oke, sebelum menjelaskan, ngopi disik rek. Oke. Jadi apa sih mata gaib itu, mata batin itu? Mata gaib atau mata batin adalah mata yang tidak bisa dilihat, tapi bisa melihat apa-apa di luar batas mata dohirmu, mata fisikmu, yang ada di dalam dirimu sendiri. Itu adalah mata gaib. Dan mata gaib, nih ingat ya, mata gaib itu bukan melihat seperti melihat kalian sekarang dengan saya ini, bukan. Melotot dengan mata, bukan. Melihatnya mata gaibmu itu sebenarnya aktifnya kepekaan batinmu di 3 indera tadi. Penglihatan, penciuman, atau perasaan. Melihatnya di sini. Bahasanya aja melihat, sebenarnya aktif. Yang benar itu bukan melihat, aktif. Jadi ketika kita masuk di dimensi gaib, kita bisa ngerasain, bisa ngedengerin, bisa ngelihat langsung, ya. Jadi ada 3 itu yang aktif. Jadi jangan terus, kok aku nggak ngelihat, ya. Ya memang seperti itu, sabar dulu, gitu loh. Sabar dulu, ada latihannya masing-masing. Saya paham, Sedulur Sabung Roso ini sangat kepingin melihat. Saya paham. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, kamu mau bayar puluhan juta pun, ya, mau puasa, pati geni dan sebagainya, itu ada mote, tapi aku tetap nggak bisa gini, karena yang pertama nggak paham, yang kedua itu Allah memang belum ridhoi. Sabar dulu, ada latihannya, ada prosesnya. Allah itu tahu yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Ingat itu. Semakin kalian bernafsu, maka akan semakin jauh dari tujuanmu. Pahami itu, ya. Oke. Jadi Sedulur Sambung Roso harus paham ini. Kemudian caranya bagaimana? Tetap harus dengan meditasi. Gak usah mantra-mantra, gak usah baca yang sudah saya jelaskan kemarin. Ini saya ijazahkan buat kalian pemahaman ini. Insya Allah kalau saya sudah menjelaskan seperti ini, kalian semua melakukan dengan baik dan istiqomah, ya, yakin akan bisa seperti yang lain tadi juga, ya. Pasti bisa. Makanya yang nggak bisa itu pertama itu pasti, yang pertama pasti nggak paham, ya. Yang kedua nggak istiqomah, nggak continue, melakukan hanya seminggu, 1 bulan udah selesai. Saya dulu, ya, belajar ilmu-ilmu seperti itu minimal 10 tahun saya, ya. Bukan hanya ngelihat aja komunikasi, raga sukma dan sebagainya, gitu. Nah kita kalau pin instan, ya bisa, tapi sabar. Instan itu tetap berproses. Maka saya bilang, nikmati proses, jangan banyak protes. Itu, ya. Insya Allah bisa, buktinya yang lain bisa kan? Bisa, karena apa? Dulu saya 10 tahun lebih itu belajar karena tidak menemukan pemahaman seperti ini. Ya, Allah belum memberikan saya ilmu-ilmu seperti ini. Sekarang saya sudah dapat dan saya bagikan sekarang. Itu. Nanti saya akan jelaskan teknik lain, ya, dengan cara tidur. Jadi cara untuk melihat, bertemu dengan makhluk gaib dengan cara tidur. Nah, tapi tergantung mau apa enggak gitu. Kalau mau, jawab dulu. Mau, tulis. Saya ingin tahu, menjawab berapa orang. Tiga orang yang masih jawab. Ya sudah dah, nggak saya kasih, ya. Jadi ini mantra, nggak ada mantra tapi efektif, sangat efektif, ya. Jadi insya Allah karena yang jawab dikit, jadi ya sudah. Nanti saya akan jelaskan, ya, di channel YouTube Isambung Roso saja, ya. Jadi nggak live. Ini yang live sudah. Nanti saya jelaskan. Sekarang gini.
Persiapkan dulu air putihnya. Ayo. Ini bisa membantu energi gaibmu agar terbuka juga. Yang kedua untuk kalian yang sedang sakit masalah gaib, siapkan sekarang. Ayo. Taruh air putihnya, gelasnya di depan. Seperti ini, ya. Kemudian tarik napas yang panjang. Lepaskan pelan-pelan, baru tutup mata. Fokus pada suara saya. Nanti jika ada getaran di gelasnya, karena ini saya gedekan lagi, ya saya coba menggunakan memanfaatkan keris, ya, keris anak saya ini. Saya manfaatkan, mudah-mudahan bisa masuk di situ, ya. Siapkan airnya dulu, 1 gelas. Ayo, saya memanfaatkan energi dari keris ini untuk masuk di air putihmu. Ini yang peka, hati-hati, ya, biasanya sampai tumpah-tumpah, tahan ya. Tahan. Ya. Siapkan. Udah ya. Jadi taruh depan seperti ini. Pusungkan dada. Fokus. Tarik nafas yang panjang, lepaskan, terus tutup mata. Tarik nafas panjang, tahan sekuat-kuatnya di perut. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Ayo, saya bimbing. Ya. Bismillah. Ayo. Tarik nafas panjang. Tahan di perut. Lepaskan pelan-pelan nafasnya. Oke. Tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan nafasnya. Tahan ya, tahan airnya ya. Tarik nafas yang panjang, tahan di perut. Lepaskan pelan-pelan nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim alladziina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Buka mata. Tarik nafas panjang lagi, lepaskan. Ya. Yang Islam, yang Muslim, baca Al-Fatihah sekali. Non-Muslim baca keyakinan sesuai keyakinan. Kemudian minum langsung habis. Sekarang. Yang nanti baru lihat, boleh langsung dicoba. 1 kali 24 jam masih berlaku pengijazahan ini. Ya. Oke, lakukan meditasi yang sudah saya ajarkan. Ya. Lakukan meditasi yang sudah saya ajarkan. Duduk tegak nanti ya. Kalau bisa meditasi itu harus di atas jam 12 malam. Jam 12 malam jauh lebih baik. Ya. Lakukan ya. Istiqomah
Apapun yang terjadi, abaikan. Karena air putih yang sudah saya transfer energi tadi itu termasuk untuk pagar gaibmu. Makanya ada suara dan sebagainya, jangan khawatir, gak akan nyamperin kamu, aman. Ya, makhluk pun ketika nampak di kamu itu tidak akan bisa mendekat, 1 meter aja nggak bisa depan kamu. Paling 5 meter, 10 meter gitu aja. Ya. Nanti sebarkan, share, bagikan tayangan ini agar sah ijazahnya. Bagikan di Facebook. Ya, biar banyak yang terbantu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Ya, intinya tetap semangat, yakin, istiqomah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ki Sambung Roso dan Sasmita Gaib. Saya akan bagikan ya tata cara khusus nanti di channel YouTube Ki Sambung Roso tentang membuka mata gaib, mata batin dengan cara tidur ya, dengan cara tepuk bantal nantinya. Itu ada tekniknya sehingga ketika kita tidur ya, berbaring, nanti kita bisa bertemu langsung. Ya, tidak hanya melihat, bertemu dan berkomunikasi. Ya. Jadi bagi yang siap-siap saja, yang belum siap mentalnya ya jangan dulu. Di channel YouTube Ki Sambung Roso. Doakan saya sehat bersama keluarga, usianya panjang dan berkah, agar saya bisa tetap mengedukasi semua sedulur Sambung Roso. Ya, bisa bersama meningkatkan jiwa spiritual. Abaikan yang komentar-komentar negatif, anggap mereka adalah saudara kita yang lagi diminta Allah untuk menguji kita. Begitu ya. Sehat semua sedulur Sambung Roso. Bahagia selalu. Jangan lupa like, komentar yang positif. Ya, saya tunggu komentarnya di sini. Minimal like ya, like minimal 2000 like saya akan bagikan di channel YouTube Ki Sambung Roso cara tepuk bantal bertemu dengan makhluk gaib. 2000 like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Alhamdulillah.